LPG 3 kilo aman, minyak goreng aman, mudah-mudahan aman. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesempatan untuk beramal saleh yang sebanyak-banyaknya. Allah masih memberikan kita oksigen, napas keluar masuk siang dan malam. Ini nikmat. Allah masih memberikan kita buang air besar, buang air kecil. Ini nikmat. Karena kadang nikmat-nikmat yang kecil ini kadang kita sepelekan. Padahal ini oksigen. Kalau 5 menit saja ditahan, bagaimana reaksi kita? Pasti kita KO. Ini buang air kecil, buang air besar. Kalau 1 hari tidak ada buang air kecil, buang air besar, pasti tempatnya sama Pak Ketua, Pak Jumat dan di rumah sakit tempatnya. Belum lagi nikmat yang lain, kendaraan, anak, istri, rumah, pekerjaan, uang, banyak nikmat Allah. Harus, wajib kita syukuri. Mudah-mudahan kita yang disebut dengan hamba-hamba yang bersyukur, fazkuruni askurukum wa askurukum waskuruni wa la takfurun. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hamba yang kufur nikmatnya. Kemudian untuk menyempurnakan rasa syukur kita, bersama-sama kita mengirimkan pada malam hari ini sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita yang berada di tempat ini semuanya diberikan syafaat oleh Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu semua. Ini mungkin perbedaannya Maulid dengan Isra Mi'raj. Kalau Maulid telurnya banyak, kalau Maulid telurnya banyak. Jadi biasanya anak-anak ada yang mau diperebutkan. Jadi malam hari ini tidak ada yang mau diperebutkan. Saya harap anak-anakku tenang semua. Insya Allah tidak sampai setengah 10 kita bicara. Iya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj ini hampir tiap tahun kita selenggarakan. Pada dasarnya Isra Mi'raj ini sama dengan Maulid. Kalau Maulid itu memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Isra Mi'raj ini adalah memperingati lahirnya salat 5 waktu. Seperti tadi Bapak dari kelurahan sudah sampaikan. Artinya sama juga bahasa yang populer yang kita kenal, bahwa Isra Mi'raj ini ulang tahunnya sembahyang. Ulang tahunnya sembahyang. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini pada malam hari ini orang-orang yang mencintai sembahyang 5 waktu. Kenapa? Karena kalau tidak cinta sama sembahyang 5 waktu, tidak mungkin kita peringati ini acara Isra Mi'raj. Karena kita cinta ini sembahyang. Bagaimana lahirnya ini sembahyang? Sudah dibacakan tadi sama Ustazah lewat lantunan ayat Al-Quran yang begitu indah. Ayat ini diawali dengan subhana. Dalam ilmu tafsir, subhanallah itu adalah sesuatu yang takjub, sesuatu yang di luar kepala, sehingga Allah katakan subhanallah, memang ada sesuatu yang
dalam bahasa Arab diperjalankan, bukan jalan sendiri. Bukan jalan sendiri. Jadi Allah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Dalam tafsir siapa itu hamba? Yaitu baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'abdihi dalam ilmu tafsir, hamba itu lengkap. Kenapa lengkap? Disebut dengan hamba roh dan jasad. Itu namanya hamba. Jadi perjalanannya Rasul ini bukan hanya roh. Karena ada yang tidak masuk di akal, logika tidak bisa menerima, maka Allah letakkan kata-kata bi'abdihi, hamba. Perjalanan ini bukan roh. Kalau roh mungkin bisa kita terima dengan akal, karena roh tidak kelihatan, gaib. Tapi karena dia hamba, beserta jasadnya Rasulullah diperjalankan. Jadi kalau ada yang mengatakan rohnya Rasul yang berjalan, tidak, dengan jasadnya sekaligus diperjalankan. Kenapa Rasul diperjalankan? Kenapa Rasul dibawa jalan-jalan? Karena pada waktu itu Nabi kita bersedih. Dalam 1 tahun itu, 10 tahun kenabian Nabi, dalam 1 tahun itu Nabi 2 kali bersedih, berkabung 2 kali. Yang pertama, meninggalnya pamannya Abu Talib. Kenapa Nabi bersedih Abu Talib meninggal? Abu Talib ini yang senantiasa membantu Nabi dalam menyiarkan agama Islam, yang senantiasa membackup Nabi ketika Nabi ingin diintimidasi, ingin dilukai, maka Abu Talib, salah satu tokoh masyarakat Quraisy, pamannya langsung, saudaranya bapaknya Abdullah, Abu Talib yang di depan. Silahkan Anda tidak terima ajaran keponakan saya, tapi jangan lukai badannya. Begitu kira-kira. Kemana Nabi? Abu Talib senantiasa dampingi. Tetapi bukan karena meninggal Abu Talib Nabi sedih, merasa tidak ada lagi yang tolong. Tidak. Karena Rasul tahu seorang Nabi pasti dibantu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyedihkan Nabi? Yang menyedihkan Nabi ketika akhir hayat Abu Talib ditalkinkan oleh Rasulullah. Karena kata Rasul, lakinnu mautakum bila ilaha illallah. Kalau ada orang yang mau meninggal, dampingi dia, bisikkan di telinganya, karena penglihatannya itu sudah beda. Orang mau meninggal penglihatannya sudah lain. Orang yang nasa sakratul maut, dia tidak lihat orang di samping kanan kirinya, sudah dia tidak lihat. Yang dia lihat amal salehnya atau amal buruknya. Yang dia lihat itu foto, kartu, atau sembahyang, atau puasanya, sedekahnya, atau sinanya, atau ribanya, atau judinya, itu yang dilihat, peletnya. Jadi sehingga kita harus dampingi orang yang mau meninggal, bisikkan itu kalimat la ilaha illallah. Cara membisikkannya juga jangan cepat-cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibisikkan la ilaha illallah. Stop lagi. Bagaimana caranya? Sering hadir taklim malam Senin. Maka kita bahas. Ketika itu disampaikan, ya akhi, qul la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan saja ini la ilaha illallah lapangan saya 1 kali saja. Tapi ketika itu ternyata Abu Jahal dengan CS, Abu Jahal CS, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, namanya Abu. Dia bilang, Abu Lahab, Abu Talib, kalau kau ucapkan itu kalimat, bukan main, harga diri kita ini habis. Kita punya agama nenek moyang, kau hina.
Akhirnya sampai menghembusnya napas terakhir, Abu Talib tidak bisa melapaskan la ilaha illallah. Ini yang menyedihkan Nabi, karena pasti dia masuk neraka. Belum lama Abu Talib meninggal, Khadijah lagi meninggal. Siapa Khadijah Al-Kubra? Itu istrinya. Bagaimana peranannya Khadijah luar biasa. Khadijah yang memberi semangat, spirit, motivasi kepada Rasul, senantiasa memberikan kesabaran, bukan hanya moral, material Khadijah juga habis. Nabi ke Gua Hira, Khadijah supaya mempersiapkan bekalnya. Sampai satu saat Khadijah menangis. Apa kata Rasul? Wahai Khadijah istriku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangis karena hartamu sudah habis gunakan untuk agama? Apakah engkau menangis wahai Khadijah karena dulu sebelum menikah denganku engkau wanita yang terhormat, makananmu lezat, pakaianmu mewah. Setelah dengan saya semua serba terbatas. Apa kata Khadijah? Wahai Rasulullah, saya menangis bukan karena itu semua. Yang membuat saya menangis, sudah tidak ada harta saya yang bisa digunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu. Maka kata Khadijah, wahai Rasul, andai kata saya meninggal, tulang-tulang saya masih bisa dipakai untuk jembatan, untuk dilalui oleh orang yang menyiarkan agama, pakai saya punya tulang-tulang karena harta saya sudah habis. Ini yang menyedihkan Rasul. Luar biasa kalau dapat istri begini, Pak. Luar biasa. Nah, biasa bapak-bapak baru pulang ke rumah. Mau ini Pak. Bukan ditanya bagaimana keadaannya, sehat. Bukan dibilang mari makan. Ya, ada yang bawa di kantongnya tidak. Ini yang menjadikan Rasul. Maka karena Rasul ini sedih, dihibur. Biasanya kalau orang sedih bagaimana, Pak? Pasti pergi jalan-jalan, refreshing. Maka Allah mencintai Rasul. Dia tidak biarkan Rasulullah itu bersedih. Tapi jalan-jalannya Nabi luar biasa. Bukan pergi mati boleh, bukan pergi di Tanjung Karang, tidak. Perjalanan Nabi luar biasa, perjalanan spiritual yang luar biasa. Itu yang disebut dengan Isra Mi'raj. Isra dari Mekah, Masjidil Haram ke Palestina, Masjid Aqsa. Berapa lama? Satu kali mata skrip sampai. Luar biasa. Itu Palestina dengan Mekah, kalau naik onta dengan naik kuda butuh waktu 1 bulan. 1.500 kilo, kurang lebih 600 mil. Jadi kurang lebih kalau konversi kilo 1.500 kilo. Waktu itu kendaraan yang paling cepat adalah kuda. 1 kedip mata sampai. Kalau hari ini teknologi hari ini pesawat luar biasa, jet sudah ada kecepatan jet yang luar biasa. Tidak bisa juga sekedip mata sampai. Dengan jarak 1.500 kilo tidak bisa sampai. Tapi kalau 1-2 jam dari sini ke Jakarta sampai kita 2 jam, dari sini ke Makassar kurang lebih 1 jam lebih sedikit. Tetapi ini sekejap langsung sampai di Palestina. Kira-kira kecepatan apa itu? Kalau bukan tangannya Allah yang punya urusan. Jadi kalau ada namanya hari ini teori kecepatan cahaya, bisa diterima, tapi secepat ini belum ada secepat itu. Itu masih Isra, belum Mi'raj. Sudah begitu cepatnya. Jadi Isra ini, nah waktu kita singkat, saya sekarang ada sama dengan syariat sebelum kita sembahyang. Syariatnya sembahyang. Ketika Nabi mau Isra, itu dibersihkan dulu Nabi, dioperasi dadahnya, dibersihkan dengan air Zam-Zam.
Ini maknanya kita sembahyang. Jasmani itu dibersihkan dengan apa? Syariatnya dengan air sembahyang. Sehingga kata Nabi, tidak sah sembahyang apabila tidak ada air wudhu. Tidak sah sembahyang apabila tidak ada air wudhu. Maka ketika sampai di Palestina, maka Nabi Mi'raj. Mi'raj ini perjalanan vertikal dari atas, dari bawah ke atas sampai langit ketujuh, puncaknya Sidratal Muntaha. Kalau sudah perjalanan ke atas Pak, lebih-lebih tidak masuk logika lagi. Sedangkan perjalanan horizontal itu sudah tidak masuk akal. 1.500 kilo, satu kedip mata sampai. Apalagi perjalanan ke Sidratal Muntaha. Kenapa satu malam lelang? Lelang itu sama dengan 12 jam namanya. Lelang itu sama dengan 12 jam. Kenapa harus 12 jam? Karena Nabi perjalanannya sebenarnya cepat. Orang baliknya yang lama Nabi dibawa dulu jalan-jalan, ziarah, silaturahmi. Kan begitu. Tidak mungkin kita sampai di tempat rekreasi, pas sampai langsung pulang. Kan tidak mungkin. Pasti kita mau mandi dulu, mau makan di situ, makan ikan. Kalau sekarang ini ada selfie-selfie-nya lagi, kan begitu. Jadi perjalanan Nabi itu sebenarnya cepat. Hanya Nabi pergi dulu singgah dengan para nabi. Di langit yang pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua ziarah kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi Idris. Di langit keempat Nabi Yusuf. Di langit kelima Nabi Harun. Di langit keenam Nabi Musa. Di langit yang ketujuh Rasul berjumpa dengan nasabnya, bapaknya nasabnya. Siapa itu? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini nenek moyangnya Rasulullah. Jadi di bawah jalan-jalan sebelum ketemu dengan Allah, masih jalan-jalan dulu. Habis para nabi Rasul jalan-jalan, kemana lagi? Di bawah jalan-jalan masuk surga. Masuk surga. Jadi kalau kita masuk jalan-jalan surga, seperti keluar-keluar kita, kan ada kesannya yang panjang, sandalnya dikasih tinggal supaya nanti dia benar. Nanti kapan-kapan kita bahas. Setelah dari surga kemana lagi Rasul? Di surga itu Rasul lihat semua. Pergi lihat neraka, bukan masuk neraka. Lihat saja bagaimana itu neraka. Di bawah jalan-jalan lihat neraka. Dari situ langit ketujuh tembus. Setelah itu Sidratal Muntaha. Mau masuk Sidratal Muntaha, apa yang dikatakan oleh Jibril yang mendampingi Nabi? Wahai Rasul Muhammad, Anda hanya sampai di sini saja, langit ketujuh. Sidratal Muntaha saya tidak bisa. Satu langkah Jibril, satu langkah saja kalau masuk di Sidratal Muntaha terbakar hangus. Tidak bisa. Hanya engkau wahai Rasul yang bisa khusus sampai di situ. Disitulah berjumpa dengan Allah. Disitulah Allah sendiri yang memberikan salam kepada Nabi yang sangat dicintainya. Assalamu alaika ya Nabiullah. Dalam tahiyat, Assalamu alaika ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah kemuliaan Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bayangkan, Allah yang memberi salam. Biasanya kamu yang beri salam. Ini terbalik. Allah jemput langsung ke kasih. Dia beri salam. Di situ lebih khas kita kalau sembahyang. Itulah hakikatnya sembahyang. Sehingga kata Rasul, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin berjumpa dengan Allah. Itulah pakaiannya sembahyang. Setelah itu biasanya kalau tamu pulang kebiasaan pasti dikasih oleh cenderamata, bingkisan.
Kalau ada keluarga datang dari kampung atau dari mana saja, pasti kalau pulang dikasih oleh-oleh. Begini juga Nabi. Setelah sudah puas jalan ke sana, jalan kemari, ketemu para nabi-nabi saudaranya, ketemu langsung dengan Allah, sudah mau pamit pulang, maka diberikan oleh-oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa oleh-olehnya? Sembahyang. Sampajang itu oleh-olehnya. Berapa waktu? Hamsun 50. Tawar menawar, Nabi Musa bilang balik jadi 10. Tawar menawar 5, Nabi Musa bilang umatmu tidak mampu itu 5. Minta lagi pengurangan. Minta lagi pengurangan. Nabi bilang sudah malu, hayat. Ini sudah boleh dibuat. Saya pasrah dan ridha dengan keputusan 5 ini. Inilah yang dibawa Nabi oleh-oleh. Salat 5 waktu sebagai oleh-oleh untuk Rasul, oleh-oleh juga untuk kita semua sampai yaumul qiyamah. Kita akan bawa itu semua. Sembahyang ini oleh-oleh kita akan pakai ketika sakaratul maut. Kita akan pakai ketika nanti dikubur. Kita akan pakai nanti ketika nanti dihisab. Sembahyang ini seperti KTP identitas orang yang meninggal. Ada sembahyang dari 5 waktu, berarti dia punya stempel. Nanti di hari kemudian ini diperlihatkan orang yang punya stempel masuk surga langsung. Tinggal diperiksa sembahyangnya jasmani rohani atau hanya jasmaninya saja sembahyang, kan begitu. Tapi orang yang tidak sembahyang sudah jelas tidak punya kartu tanda, pasti 100% masuk neraka. Itu syariat Islam. Orang yang tidak sembahyang 5 waktu meninggal dunia 100% dia masuk neraka. Kenapa? Fawailul lil musallin. Orang yang sembahyang saja masih Allah bersumpah celaka orang yang sembahyang. Kenapa orang sembahyang itu celaka? Inilah kata Nabi. Zati ala nasi zaman, kata Rasul. Akan datang nanti zaman di akhir zaman. Mungkin sudah zaman kita, Bapak dan Ibu sekalian. Apa itu? Yusalluna wala yusalluna, kata Nabi. Sembahyang dia, tapi tidak sembahyang, kata Rasul. Dia sembahyang syariatnya, hakikatnya tidak sembahyang. Kenapa? Dia sembahyang kalau Al-Quran mengatakan, Allah berfirman, "Utlu hiyal kitab." Dia hanya ucapkan sembahyang secara fikih, takbiratul ihram, kemudian salam, selesai. Sembahyang itu tidak bisa masuk di dalam jiwanya. Wa aqimus shalah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar, kata Allah. Sembahyang yang syariatnya bagus, sembahyang yang hakikatnya bagus, dia masuk di dalam jiwa sanubari. Dia ada realisasi di dalam kehidupan. Apa itu? Orang yang sembahyang tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa, tidak lalai. Itu orang yang sembahyang, yang masuk hakikat sembahyang dalam dirinya. Wala zikrullahi akbar. Sembahyang syariat dengan hakikat itu yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan kalau orang sembahyang saja belum tentu masuk surga, bagaimana yang tidak sembahyang? Jadi tidak diperiksa lagi itu amal-amal lain, langsung ditolak saja. Orang bilang tidak apa-apa, tidak usah sembahyang supaya malaikat yang batolak lanjut, tak lewat neraka kita, langsung masuk sampai surga. Tidak demikian. Jadi setelah Nabi turun ringkas, Nabi turun langsung berhadapan dengan kaum Quraisy, bawa ini berita. Bayangkan satu malam dari Palestina, dari Mekah Palestina langit bolak-balik sampai waktu subuh Nabi pagi Nabi sudah di Mekah kembali. Langsung ketemu Abu Jahal, ketemu Mut'im bin Adi, ketemu Abu Bakar.
Maka Nabi dakwakan sama 3 pemuka. Ini tokoh-tokoh Nabi dakwakan. Wahai Abu Jahal, saya begini, bagaimana? Anta majnun, ente gila, tidak masuk akal. Pasti dibilang gila. Kasabta, kau pendusta, wahai Muhammad. Masa satu malam dari langit